Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala rutinitas kita pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan melalui kanal YouTube HKBP Distrik 25 Jambi dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam hal iman kepercayaan pun, sadar atau tidak sadar, kita seringkali masih belum merdeka. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa. Jangan dulu menyalahkan orang lain, karena bisa jadi justru kita yang masih terjajah oleh keputusan-keputusan kita sendiri yang memang bertentangan dengan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Inilah yang menghalangi berkat-berkat dan bahkan jawaban-jawaban dari doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Dan bahkan ini jugalah yang membuat jarak kita semakin jauh terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam hal memaafkan atas perlakuan yang diperbuat oleh siapapun kepada kita itu sangat sulit. Tetapi melalui firman Tuhan kita pagi hari ini, kita mau diarahkan dan bahkan kita harus siap mengampuni tanpa memandang bulu siapapun orangnya yang melakukan kesalahan itu, bagaimanapun kesalahannya, dan tanpa menimbang beratnya, ringannya perlakuan-perlakuan mereka terhadap kehidupan yang diperbuatkan kepada kita. Dan bahkan kalau kita melihat dari Markus 11 ayat 25 ini, ada banyak sekali rujukan-rujukan yang boleh kita katakan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus tentang hal pengampunan itu. Boleh kita lihat masalah sakit hati, apalagi masalah dendam, jika hal ini dibiarkan terus-menerus melanda kehidupan kita, melanda hati dan pikiran kita, ini akan merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Ada banyak orang yang terikat pada namanya kepahitan terhadap perlakuan seseorang, sehingga dia sulit untuk maju ke depan, dia sulit untuk berjalan go to the next level. Ada banyak orang yang terikat kepada trauma-trauma masa lalu akibat perlakuan-perlakuan orang-orang yang membuatnya sulit untuk bangkit menatap masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Ada banyak juga yang membiarkan dendam amarah itu semakin membara, sehingga wajah kita ini yang marsuhi-suhi ini sulit sekali untuk bersuka cita di dalam perjalanan hidup kita. Inilah berbagai penyakit Bapak Ibu yang bisa timbul akibat hal ini. Apalagi penyakit itu mungkin kita katakan ringan, mungkin kita bisa katakan itu adalah penyakit yang mematikan dari kepahitan-kepahitan itu. Tapi jikalau kita berpikir secara matang, sungguh ironis ketika kita memang disakiti oleh orang-orang yang menyakiti kita. Kita pula lah yang menderita akan kerugian akibat ulah-ulah mereka yang berbuat kesalahan itu kepada kita. Dan bahkan hanya sedikit dari antara kita yang menyadari bahwa kebencian, sakit hati, dendam ini bisa memenjarakan iman kepercayaan kita, dan kepercayaan kita itu sulit untuk berkembang di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih orang yang sadar bahwa ada keterkaitan yang sangat erat
antara iman kepercayaan itu dengan yang namanya pengampunan. Dan melalui firman Tuhan kita pagi hari ini, Yesus inginkan dari kita adalah Tuhan mau kita tahu dan mengerti bahwa pengampunan merupakan landasan untuk bisa menerima segalanya dari Tuhan. Dan bahkan sebelum berdoa kita harus terlebih dahulu melalui firman ini mengampuni orang-orang yang masih mengganjal dari hati kita. Mari, saya mau mengajak kita bereskan dulu hal tersebut, baru kita melipat tangan kita menundukkan kepala kita berdoa. Karena jika tidak bisa kita lakukan, berarti iman kita masih terbelenggu, dan doa-doa yang kita panjatkan pun tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dan bahkan berkat itu sirna sudah dalam kehidupannya. Akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidak menerima apapun dari Tuhan. Bahkan sebelum ayat 25 ini Yesus baru menjelaskan juga di ayat 23 bahwa iman yang teguh akan mampu mencampakkan gunung sekalipun untuk terlempar ke laut. Dan iman yang sekecil biji sesawi sekalipun itu akan mampu melakukan hal tersebut. Tuhan siap memberikan apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, dengan disertai rasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari terlebih dahulu kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang telah menyakiti kehidupan kita, hati kita, perasaan kita. Sebab tanpa itu iman kita masih terperangkap dan terhambat, sehingga terhambatnya iman itu, segala sesuatunya dari Tuhan itu tidak kita bisa terima. Dan bahkan Rasul Petrus juga pernah bertanya berapa kali ia harus siap mengampuni. Dan Yesus menjawab dari Matius 18 ayat 22. Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 menggambarkan keharusan kita terus menerus, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi terus menerus untuk bisa kita terus mengampuni tanpa batas. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan mau mengingatkan kehidupan kita untuk memberi pengampunan itu terus menerus. Jangan siksa dendammu itu, jangan siksa hatimu itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam firman ini kita akan semakin dikuatkan dengan pengajaran doa-doa yang sudah kita dengarkan melalui perkataan doa Bapa kami itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang sangat berkaitan erat dengan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Jika kita mengampuni orang, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Demikianlah firman Tuhan itu berkata kepada kita, dan permintaan kita dalam doa apapun itu akan dikabulkan seturut dengan apa yang dikatakan dari Markus 11 ayat 24 itu. Tetapi sebaliknya pun, jika kita tidak mampu mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dari lanjutan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dan jikalau ada di pagi hari ini, di dalam kehidupan kita ada yang masih menyimpan ganjalan itu, ada yang masih menyimpan sakit hati itu atau dendam itu terhadap seseorang, berdoalah hari ini dan izinkanlah Roh Kudus bekerja untuk menguatkan kita sehingga kita dapat mengampuni orang-orang tersebut. Dengan demikian iman kita merdeka, iman kita bebas. Buanglah
sumbatan daripada pipa-pipa iman kita. Buanglah itu sehingga kita mampu merayakan, menikmati, menyaksikan bagaimana hidup kita ini terasa begitu ringan dan penuh sukacita. Selamat merayakan dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Masa di Tuhan menjadi